Kalau biasanya tes sederhana sih, kalau unit sudah terpasang itu digeduk saja, digeduk yang keras. Nah terus misalkan terpasang digejluk ya digejluk. Nah itu masih masuk. Oke, selamat pagi. Ini video judulnya apa nanti ya? Yang mau tak bahas itu tentang tips simpel atau mengetahui bagaimana teleskop itu tahan getar apa enggak ketika sudah terpasang di unit senapan, PCP atau klik. Bentar kita ini dulu, ini peluru biasa, peluru andalan 8,6 moding, nggak usah dikasih lihat lah. Cuaca sudah hujan, tapi tidak begitu besar hujannya. Kita lihat perkenaan, setelah itu nanti dites. Nah itu kelihatan. Sekali lagi. Ini pakai zoom 8, pakai peredam. Ini kalau tidak diragum itu seperti ini, sedikit agak lurus. Oke lah, oke kelihatan kan. Nah kita tes tele. Kalau biasanya tes sederhana sih, kalau unit sudah terpasang itu digeduk saja, digeduk yang keras. Nah terus misalkan terpasang digejluk ya digejluk. Udah segitu aja cukup. Oke, kita pasang lagi ke mounting. Nah working. Bentar, oh udah pakai 2. Kalau pakai 1 sedikit agak di bawahnya soalnya. Nah itu masih masuk. Oke, sekali lagi. Ini unit ada sedikit kebocoran di grendel sama selang transfer, tapi grouping masih cukup lah. Males membongkar saya. Oke. Itu bro, cara tips simple mengetahui teleskop itu tahan getar apa enggak ketika teleskop itu udah terpasang di unit. Dan untuk melakukan seperti itu, jika terpasang pada uklik itu ini bro, usahakan jumlah pompa sama. Misalkan pompa 5 kali, terus perkenaannya di mana, udah grouping oke, terus dites geduk atau tes gejluk, terus dilihat lagi perkenaannya, dipompa lagi 5 kali dengan jumlah pompa yang sama lah untuk mendapatkan selisih FPS yang stabil atau sama. Kalau untuk PCP kan, kalau PCP sebenarnya gampang sih, kalau ada ragumnya udah senapan tinggal diragum saja, tinggal ditembakin. Soalnya kalau tidak diragum kan tetap ada sedikit pergeseran pergerakan.
Kurang lebih seperti itu cara mengetahui teleskop itu tahan getar apa enggak ketika teleskop sudah terpasang. Tips simpelnya seperti itulah caranya kalau saya memang seperti itu. Nah, untuk kenapa saya buat video seperti ini, yang namanya grouping ngacak itu bro, atau grouping yang maut-maut itu kadang bisa terjadi karena faktor teleskop yang rubah sendiri. Jadi misalkan senapan diragum oke, udah diragum anteng, groupingnya kan dia bagus kalau diragum karena arah posisi sudut tembakan itu dia ajib tetap. Nah terus teleskopnya digeduk-geduk atau diapain lah yang sewajarnya, nanti dilihat perkenaannya rubah panda. Ya ibaratnya untuk mengetes suatu senapan ini sebenarnya diragum lah, kecuali kalau uklik ya usahakan kalau diragum kan nanti posisinya agak sulit ya, soalnya habis diragum dipompa lagi. Kalau uklik itu paling enak itu untuk mengetes suatu grouping akurasi laras ya pakai visir aja, kalau tidak yakin teleskop yang dipasang itu anteng atau tahan getar, pakai visir dulu. Kalau pakai visir oke, dirasa grouping udah bagus cukup anteng, nah terus dipasang teleskop kok maut-maut, itu bisa terjadi karena faktor teleskopnya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ini mungkin ya masih banyak yang kurang apa yang saya jelaskan ini kan bahasanya bahasa kata-kata mendadak, cuman barangkali ada manfaatnya. Kalau kurang mohon dikoreksi ditambahin, karena untuk teleskop itu ya kenapa digeduk atau digejluk, yang membuat setelan rubah sendiri itu karena pertama faktor dalam tabung, terus misalkan pergeseran bodi tabung juga itu membuat pengaruh, dan masih banyak lagi. Cuman untuk inti teleskop tahan getar itu saya sudah buat. Jadi untuk teleskop mana yang tahan getar mereknya apa mas, saya tidak bisa menjawab dengan pasti karena saya tidak pernah mencoba, belum pernah mencoba semua teleskop, karena saya pribadi seumur-umur beli teleskop hanya 1 kali, yang lainnya itu paling punya orang paling. Untuk teleskop ini teleskop 3 kali pembelian itu, yang satu memang sudah oke. Teleskop jenis ini maksudnya 3 kali pernah mencoba 3 kali pembelian, ya bukan punya saya. Yang satu memang sudah oke tahan getar, tapi yang 2 belum. Kalau ini teleskop sudah tak bongkar 3 kali malah. Kenapa tak bongkar ya sesuai selera. Ya karena bro, ini kan reticle glass itu biasanya sering terjadi kotor pada reticle, karena kan retikelnya tergrafir atau tertemplek di lensa. Kalau ada kotoran sedikit aja yang nemplek ke lensa atau lensa yang yang ada grafiran retikelnya, ya nanti tak jamin terlihat besar kotorannya di viewnya. Jadi sekali lagi buat rekan-rekan yang masih awam, terutama untuk uklik, kenapa senapan yang ngacak, coba cek kecocokan peluru, itu juga pengaruh. Yang pertama pakai visir dulu lah, pakai visir dan dengan peluru yang cocok intinya. Kalau udah oke, terus pakai teleskop. Kok enggak beres ngawut-ngawut, itu faktor teleskopnya yang rubah dengan sendirinya. Karena untuk teleskop itu jangankan digeduk-geduk seperti itu atau digejluk-gejluk, kadang hanya kena benturan sedikit saja dia udah dalamannya udah geser lensanya. Nah itu yang bikin setelan rubah. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin videonya begini saja, mohon maaf, mohon dikoreksi. Akhirul kalam, salam silaturahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.